Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang pada dicintai, pada dibanggakan, marilah pada kesempatan yang singkat ini kita mempelajari, menyelami, mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para tabi'in yang penuh dengan pelajaran yang berharga. Mereka adalah umat yang terbaik, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik, kata Allah, yang dipersembahkan kepada manusia. Sayyid Qutb di dalam Fi Zilalil Quran mengatakan bahwa umat terbaik itu adalah generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat ini, dan itu didukung dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa khairu qurun qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum, bahwa sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi adalah generasiku, tsumma ladina yalunahum, kemudian generasi setelahku, kemudian generasi setelahku. Maka mempelajari kehidupan sahabat, kehidupan tabi'in adalah mata air kehidupan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan nilai-nilai kemuliaan. Anak-anakku, marilah sejenak kita belajar, mengambil pelajaran dari kisah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dikatakan tabi'in meskipun hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa tidak dikatakan sahabat? Karena sahabat Rasulullah itu memiliki 3 kriteria, 3 syarat. Yang pertama adalah pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga adalah meninggal dalam kondisi muslim. Sedangkan Uwais Al-Qarni ini, dia meskipun sezaman dengan Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia dikatakan sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulunya para tabi'in. Apa yang membuat kisahnya sangat menarik? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar apabila keduanya bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari Yaman, maka mintalah doa kepadanya agar Allah mengampuni dosa-dosamu, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab yang nanti akan menjadi seorang khalifah. Rasulullah juga berpesan kepada Ali bin Abi Thalib yang nanti juga akan menjadi seorang khalifah untuk minta doa kepada orang yang belum dikenalnya, yang namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ini yang menarik. Siapakah sebenarnya Uwais Al-Qarni? Mengapa dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Uwais Al-Qarni adalah seorang sahabat yang berasal dari Yaman. Mengapa dia tidak bertemu dengan Rasulullah? Apakah tidak cinta kepada Rasulullah, tidak rindu kepada Rasulullah? Bukan karena itu. Uwais Al-Qarni tidak bisa bertemu dengan Rasulullah dikarenakan dia merawat
seorang ibu yang sudah tua, yang sudah lumpuh. Bahkan ada yang mengatakan orang tua atau ibunya itu seorang yang buta. Maka setiap hari Uwais Al-Qarni melayani ibundanya. Dia yang memasakkan, menyiapkan makanan untuk ibunya. Dia yang menyuapi ibunya. Dia yang memandikan ibunya. Dia yang menggendong ibunya kemana-mana. Seluruh kebutuhan ibunya dia penuhi. Suatu ketika kerinduan Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbendung. Dia ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia minta izin kepada ibundanya untuk menemui Rasulullah. Maka setelah mempersiapkan segala perbekalan, menyiapkan seluruh kebutuhan ibunya untuk waktu yang agak panjang beberapa hari, maka atas izin ibunya, Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Masjid Nabawi, Uwais Al-Qarni begitu bahagia karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ketika itu Rasulullah tengah menjalankan tugas. Ya, ada yang mengatakan tengah berjihad fisabilillah. Maka Uwais Al-Qarni kemudian sedih tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Dia tidak bisa menunggu lama mengingat ibunya yang sudah tua. Maka ia pun kembali ke Yaman, memupus keinginannya untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang pada dicintai, ibunda Uwais Al-Qarni memiliki keinginan yang sangat kuat. Ia ingin sekali pergi berhaji dalam kondisi lumpuh, dalam kondisi miskin. Maka apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Maka Uwais Al-Qarni membeli seekor anak domba. Kemudian dia setiap hari menggendong anak domba itu dari rumahnya ke atas bukit, bolak-balik setiap hari. Sampai-sampai orang berkata, Uwais telah gila, Uwais telah gila, Uwais telah gila. Tapi lama-kelamaan anak domba itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan tubuh Uwais Al-Qarni juga semakin kuat. Dan dia juga terbiasa membawa barang beban yang berat. Maka setelah ia yakin ia mampu membawa barang yang berat itu dalam waktu yang lama, maka ia pun menunaikan haji bersama ibundanya. Menuruti keinginan ibundanya, maka ia gendong ibunya itu dari Yaman ke Mekah. Jaraknya sekitar 600 km. Dia gendong bolak-balik. Dia gendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Karena kecintaan, karena ketaatan yang luar biasa kepada ibundanya. Dan itulah yang menjadikan Uwais Al-Qarni menjadi seseorang yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang pernah memiliki penyakit sopak, penyakit kusta, putih-putih di sebagian besar tubuhnya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihilangkan penyakit itu, tetapi dia berdoa agar disisakan sedikit di bagian tengkuknya, agar dia bisa menikmati atau agar dia bisa mensyukuri nikmat sehat, tidak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, dari kisah ini marilah kita ambil pelajaran. Yang pertama,
marilah kita pupuk rasa taat kita kepada orang tua kita. Ketaatan kita kepada orang tua adalah jaminan akan kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang pernah rugi orang yang berbakti, yang taat kepada orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil walidaini ihsan, agar kita supaya berbaik, berbuat baik. Yang pertama Allah sebutkan adalah kepada kedua orang tua kita, baru kepada yang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang celaka. Jibril pernah berdoa 3 hal. Yang pertama adalah, ya Allah, celakalah orang yang apabila dia menemui bulan Ramadan, akan tetapi selepas bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menjawab amin. Yang kedua, Jibril berdoa, ya Allah, celakalah orang yang apabila menemui kedua orang tua atau salah satunya masih hidup, akan tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam jannah, ke dalam surgamu. Maka Rasulullah kembali menjawab amin. Kemudian yang ketiga, celakalah orang yang apabila namamu disebut, dia tidak bersolawat kepadamu. Yang mendoakan adalah malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Dan yang mengaminkan adalah Rasul yang paling mulia. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang celaka, dikarenakan kita menghadapi kedua orang tua kita masih hidup, tetapi tidak bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah karena kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, marilah kita memperbanyak doa di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mau berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allakum yarsudun, agar mereka senantiasa berada di dalam kebenaran. Ayat ini berada di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa Ramadan, dan itu mengisyaratkan bahwa berdoa di bulan Ramadan adalah aktivitas yang utama, aktivitas yang sangat dianjurkan, dan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga mengatakan, salatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya itu tidak akan tertolak. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, yang kedua adalah pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah wada'watu matlum, orang-orang yang berdoa dalam kondisi yang teraniaya. Oleh karena itu di bulan Ramadan perbanyaklah doa. Ketika kita dalam kondisi puasa, insya Allah akan diijabai oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah segera mengangkat wabah ini. Kemudian Allah menggantikannya dengan keberkahan, dengan kenikmatan, dengan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.